Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Haikal Studio. Baiklah, saya akan menjelaskan atau akan membahas materi tugas 15 saya, yaitu tentang ruang lembab, termasuk ruang pendingin dan ruang sangat panas. Baik, saya akan menjelaskan materinya di video berikut. Baiklah, sebelum kita melihat videonya, marilah kita share, like, dan komen bagi rekan-rekan semua. Oke, semoga video ini akan berkelanjutan dan bermanfaat bagi kawan-kawan sebelum. Oke, lanjut. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya itu Fikri Haikal. NIM saya 2001 031 016. Saya di sini itu D3 Teknik Listrik di Politeknik Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ruang lembab, termasuk ruang pendingin, ruang sangat panas, dan ruang berdebu. Di sini ada ruang lembab termasuk juga ruang pendingin. Potensi bahayanya itu mudah korosif, mudah dialiri listrik, dan amatur tidak sesuai dengan standarnya. Jadi di sini walaupun di ruang lembab itu mudah juga listrik itu akan mengalir. Jadi rekan-rekan berhati-hati jika ada instalasi atau memasang instalasi jaringan di tempat atau di ruang lembab. Hati-hati untuk lebih meningkatkan keamanannya. Terima kasih. Kita lanjut ke slide yang kedua. Kita akan bahas yang pertama, yaitu ruang lembab. Itu bagian instalasi yang dipasang dalam ruangan lembab harus dapat diputuskan dari bagian instalasi lainnya dengan satu saklar yang dipasang setempat. Terus benda waktu yang terbuat dari besi harus dilapisi seng atau dicat dengan cat yang bebas asam dan tahan lembab. Kemudian mesin atau pesawat harus disusun dan dipasang sedemikian rupa sehingga air tidak dapat berkumpul di dalamnya. Dan PHB harus berbentuk lemari atau kotak yang tertutup dan terbuat dari bahan yang mutunya memadai. Jadi di sini komponen-komponen instalasi atau bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pemasangan suatu PHB atau pemasangan motor itu harus aman dan harus sesuai standarnya. Baik, kita lanjut ke ruang pendingin. Lanjut ke ruang pendingin. Tiap ruang yang diinginkan, termasuk ruang pembekuan, pendingin atau ruangan lain yang didinginkan secara buatan khusus untuk penyimpanan barang, harus dianggap sebagai ruangan lembab. Sistem instalasi listrik dapat dalam ruangan yang diinginkan sesuai ketentuan harus sedemikian rupa sehingga terdapat daerah kantong ataupun saluran yang memungkinkan terkumpulnya titik embun atau uap air, dan tidak terdapat bagian yang memungkinkan masuknya uap air ke dalam instalasi listrik. Jika digunakan pipa instalasi logam, maka harus digunakan pipa dari jenis bahan yang berulir, dan jika digunakan pipa termoplastik, maka harus dipakai lem dan harus dilengkapi dengan fasilitas pengeluaran air yang sempurna pada setiap batas antara ruangan yang diinginkan dan yang tidak. Pipa instalasi tersebut harus diberi pengedap dengan komponen sehingga tidak bocor. Jadi di sini kita harus mengamankan dulu suatu pipa instalasi supaya tidak bocor atau tidak menimbulkan uap pada saat pipa ini di ruangan yang lembab atau ruangan yang dingin. Oke, lanjut ke ruangan atau persyaratannya.
Baik, di sini ada persyaratannya, yaitu instalasi ruangan lembab harus dapat diputuskan dari bagian instalasi lainnya dengan satu saklar setempat. Benda bantu atau besi harus dilapisi dengan seng atau cat yang bebas asam dan tahan lembab. Air tidak boleh berkumpul di dalam mesin pesawat. PHB atau kotak lemari terbuat dari bahan yang memadai. Isolasi mendapat perhatian khusus, itu harus yang berkualitas dan harus fleksibel. Armatur memenuhi standar. Seluruh bagian luar harus terbuat dari porselen atau sederajat. Dilarang fitting lampu dengan saklar di lubang instalasi harus ditutup rapat. Instalasi yang ada sesuai kebutuhan. Motor yang dipakai harus sesuai dengan pelindung dan kedap percikan. Nah, di sini ada persyaratan-syaratannya. Itu bagaimana untuk di ruangan yang lembab atau ruangan yang dingin. Nah, kita lanjut ke potensi bahayanya. Baik, di sini adalah potensi bahayanya adalah itu satu, dalam kondisi lembab atau basah, peralatan yang tidak disesuaikan mudah korosif atau mudah berkarat, dan ruangan yang lembab atau basahan sangat mudah mengalirkan aliran listrik. Pemakaian armatur yang salah akan dapat menimbulkan kecelakaan. Pemeliharaan radar atau aparat yang salah menimbulkan kecelakaan. Itu adalah potensi bahaya bila tidak memenuhi persyaratan yang tadi. Jadi rekan-rekan harus melihat betul apa sih potensi bahayanya jika kita lakukan seperti ini, atau jika tidak mengikuti standar bagaimana ya, gitu rekan-rekan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada contoh ruangannya, yaitu ruangan penyimpanan barang dan ruangan pembekuan. Di ruangan ini harus kita perhatikan lagi ya rekan-rekan, untuk pemasangan instalasinya dan untuk penyimpanan barang-barangnya gitu. Semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi ke ruangan sangat panas. Baik, di sini ada ruangan sangat panas, yaitu 8,7. Yaitu dapat merusak dan melumbarkan penghantar listrik maupun peralatan listrik. Itu potensi bahayanya merusak, membahayakan pekerja, dan kemampuan isolasi berkurang atau akan menjadi rusak. Oke. Baik, itu ada persyaratannya, yaitu peralatan dan perlengkapan armatur yang memadainya, dan hanya armatur penerangan pesawat, pemanas, dan alat perlengkapan lainnya beserta penghantar yang bersangkutan, itu saja yang boleh dipasang di tempat itu. Instalasi penghantar tegangan dengan isolator maksimal 1 meter atau kabel tahan panas. Penghantar telanjang dengan bahaya mekanisme harus dilindungi dengan selungkup logam yang kuat atau dengan alat yang sama mutunya untuk mencegah bahaya sentuhan. Di sini ada nih yang persyaratan yang kita penuhi atau pemasang instalasi di ruangan yang sangat panas. Bagaimana sih caranya? Di sinilah kita lihat persyaratannya apa saja. Oke, lanjut. Baik, kita lanjut ke ruangan berdebu. Di sini itu ada partikel kecil dalam ATM yang bertumpuk disebabkan oleh berat sendiri, tetapi dapat juga mengambang di udara untuk sementara waktu. Itu debu konduktif kecil dari 103 ohm meter, itu adalah debu yang mudah terbakar. Potensi bahayanya yaitu kondisi tertentu mudah terbakar, bersifat konduktif, dan instalasi yang salah akan menimbulkan kebakaran. Persyaratannya adalah yaitu
Mesin dan pesawat harus tahan debu atau kedap debu. PHB harus kedap debu. Kabel beroscilasi tunggal harus dipasang dalam pipa logam berulir. Kabel fleksibel untuk perlengkapan portabel harus kedap debu. Fitting lampu pijar harus memenuhi 5, 3, 3, 2, 1 porselen. Nah, sini ada persyaratannya yang harus kita penuhi supaya tidak mudah menimbulkan kebakaran di suatu instalasi kita atau di satu rangkaian. Oke, lanjut ke ruangan gas. Baik, di sini ruangan dengan gas, bahan atau debu yang korosif. Itu untuk ruangan dengan gas atau berdebu yang korosif mengacu ke publikasi IEC. Mesin pesawat dan penghantar listrik serta pelindung yang bersangkutan harus didesain atau dilindungi, dipasang dan dihubungkan secara sedemikian rupa sehingga tahan terhadap pengaruh yang merusak dari bahan, debu atau gas yang korosif itu. Nah, jadi untuk ruangan gas atau bahan yang debu yang korosif itu harus dilindungi gitu, supaya tidak menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya rekan-rekan. Baik, di sini mungkin penutup penjumpa kita pada video kali ini, pada materi kali ini. Semoga rekan-rekan mengerti dan semoga bermanfaat juga bagi rekan-rekan dan saya pribadinya. Baik, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan bertanya ke kolom komentar ya rekan-rekan. Semoga videonya bermanfaat. Bye. Sekian sudah video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan dan rekan-rekan semuanya. Baiklah, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.